Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan cintanya, dan dengan pandangan maghfirahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kehidupan kita tertata, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membahas salah satu akhlak Islam, bahwa Islam itu anti caci maki. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, subhanallah, disebutkan tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti para mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Subhanallah. Di dalam ayat ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang menyakiti hati orang-orang beriman, baik lelaki maupun perempuan, menyakiti dengan apa? Dengan ucapan buruk maupun perbuatan tercela, seperti mengumpat, memaki, menghasut, mengadu domba, menfitnah, menganiaya, mengganggu, menipu, mengambil hak orang lain, merendahkan martabat orang lain, ataupun hal yang semisalnya. Subhanallah. Maka perilaku-perilaku yang disebutkan tadi, subhanallah, jika dilakukan dengan tanpa alasan yang benar, subhanallah, maka sang pelakunya ini telah memikul beban yang berat, dosa yang akan menimpanya. Subhanallah. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan fitnah keji dari Abdullah bin Ubay terhadap Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Subhanallah. Kisahnya populer disebut dengan hadithul ifki, kabar dusta. Kalau zaman sekarangnya kabar hoax. Subhanallah. Sayyidah Aisyah, istri terkasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difitnah mendua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita membaca kisah ini, selevel Sayyidah Aisyah, subhanallah, orang yang amat sangat dicintai, dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, yang dijuluki sebagai gurunya para sahabat karena begitu cerdasnya, luar biasa. Subhanallah. Putrinya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, ini Sayyidah Aisyah, subhanallah, tidak lepas dari perbuatan keji, perbuatan tercela orang-orang lain.
tercinta Rasulullah SAW itu sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah memerangi Bani Musthalib. Subhanallah. Dan fitnah keji ini berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang membela sang Humairah tersebut, yang membebaskan fitnah keji terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Subhanallah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Subhanallah. Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Intinya adalah subhanallah, ada saja sejak dulu ketercelaan mulut, yakni mulut-mulut jahat itu ada saja di sekeliling kita. Subhanallah, semoga kita sendiri dijauhkan oleh Allah dari kepemilikan sifat tercela tersebut, mulut tercela tersebut, dan semoga kita juga dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang memiliki ketercelaan mulut seperti ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang mukmin yang cerdas harus menyadari bahwa subhanallah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang buruk. Subhanallah, jika dilanggar maka keburukan itu akan kembali pada si pelaku. Subhanallah, kepada si pelaku maupun kepada orang lain. Subhanallah. Maka ayat di atas, yakni walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan, ini mengingatkan bagi siapapun yang membacanya, khususnya kita umat baginda Rasulullah SAW, agar jangan sampai mulut kita ini menjadi mulut yang ceroboh, perbuatan kita ini menjadi perbuatan yang ceroboh, yang mudah menyakiti hati orang lain. Subhanallah. Apapun bentuknya sesuatu yang keluar dari mulut ini, ketika itu menyinggung hati orang lain, subhanallah, maka kita harus bisa mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah. Suara-suara apa yang telah dikeluarkan dari mulut kita ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Mengapa demikian? Di masa ini mulut seringkali digunakan sebagai media untuk menyakiti orang lain, yakni bagi mereka yang tertipu nafsu amarahnya. Subhanallah, terbukti banyak hati yang merasa terzalimi, yang merasa tersakiti, sebab mulut manusia yang tidak terkontrol, tidak terjaga. Subhanallah, ada saja suara caci maki, kata-kata kasar, provokasi, stigmatisasi sesat, subhanallah, ataupun suara-suara yang menyulut api permusuhan, yang menyulut api kedengkian, adu domba, hasutan, dan lain sebagainya. Nah, ini subhanallah, di antara mulut yang tercela perspektif Quran. Ini mulut yang tercela dalam pandangan Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka mukmin yang cerdas lagi taat, subhanallah, akan bisa mengontrol diri dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela tersebut. Ia akan sadar bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan moral, penistaan etika yang akan menghancurkan diri dan kehidupan orang lain. Subhanallah, siapapun yang melakukan itu, maka ia ternilai berdosa besar di sisi Allah. Jika tidak segera meminta ampun kepada Allah, maka ia akan menjadi sosok yang merugi. Subhanallah, betapa banyak amal ibadah hangus karena mulut-mulut yang tidak terjaga. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat lain berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Dan janganlah kamu ikuti
setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Maka subhanallah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ketercelaan mulut ini. Subhanallah. Subhanallah. Oleh karena itu, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Subhanallah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia yang mengaku punya iman itu falyaqul khairan, berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Subhanallah. Maka memang betul, diam itu merupakan ibadah yang termudah tapi paling sulit dilakukan. Subhanallah. Enteng ibadahnya, tidak membutuhkan tenaga yang begitu berat. Betul tidak? Tidak mengeluarkan biaya apapun. Subhanallah, tinggal penuh mawon. Tetapi kadang angel dikejagan. Subhanallah. Umpami mulut niki sampun kering, masya Allah. Kepengen demribel mawon. Subhanallah. Kalau mulut sudah enggak sabar ini, subhanallah, kepingin mengeluarkan subhanallah suatu penjelasan atau kata-kata, subhanallah, enggak apa-apa, silahkan, asal harus bisa menyadari batasannya, batasan-batasan suara yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Cuma memang kalau nafsunya sudah mendahului, kalau amarahnya sudah berada di puncak, sudah lepas semua itu, gak akan peduli. Subhanallah. Makanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Karena disadari atau tidak, subhanallah, mulut kita ini subhanallah ada saja keplesetnya, ada saja subhanallah kekeliruannya. Subhanallah. Maka bandingi ini, ketercelaan mulut ini dengan apa? Dengan banyak beristighfar, dengan banyak bertasbih, berzikir, dengan banyak melantunkan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Semoga kejelekan-kejelekan yang keluar dari mulut ini terhapus oleh kebaikan yang dilakukan oleh mulut kita ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Subhanallah. Tapi jangan sampai keliru juga. Wa kadzalika sayyi'at yudhibnal hasanat. Dan perlu diketahui, keburukan pun bisa menghapus kebaikan. Maka kita belajar berusaha menjadi pribadi mukmin yang cerdas, yang hati-hati, yang bismillah perilakunya tertata dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Jangan kalian ikuti, jangan kalian taati. Kenapa? Ketika kita mengikuti sosok yang seperti itu, menaati sosok yang seperti itu, atau gumantil, condong hati dengan sosok yang seperti itu, mudah bersumpah dengan sumpah yang dusta. Subhanallah. Mudah orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, padahal isinya kedustaan. Subhanallah. Maka kita harus hati-hati. Dan jangan juga kita mudah subhanallah
Kita harus memperhatikan siapa teman nongkrong kita. Subhanallah, karena siapa orang yang kita subhanallah ajak duduk ini, teman nongkrong ini adalah gambaran nanti. Subhanallah, apa yang akan kita bicarakan nanti. Subhanallah. Makanya Sahibul Hikam, subhanallah, Ibnu Athaillah mengatakan, la tashab man la yumhiduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Janganlah kalian bersahabat. Kalimatnya janganlah kalian bersahabat, artinya bestie banget. Subhanallah. Orang yang kalian condongi, orang yang kalian ikuti. Subhanallah, janganlah kalian bersahabat atau menjadikan orang yang kalian condongi, kalian ikuti ini, sedangkan dia man la yumhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh, yang perbuatannya tidak menjadikan kalian bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, yang ucapannya tidak menjadikan kalian lebih ingat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Nah, di sini makanya dalam surah Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah. Ketika kita mohon agar diberikan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah, siratal mustaqim, setelah itu Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang di jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Subhanallah, siapakah itu? Kalau tafsir Quran bil Qurannya ini adalah subhanallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Subhanallah, dan kita tidak akan mungkin mengenal orang-orang itu, para shalihin, para syuhada, para anbiya. Subhanallah, kalau kita tidak bisa berdekatan atau tidak memiliki teman yang menjadikan media kita mengenal orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu, maka di sini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu juga merupakan isyarat permohonan kepada Allah agar kita diberikan lingkungan yang baik, agar kita diberikan sahabat yang baik, agar kita diberikan subhanallah, apa namanya ya, subhanallah, orang yang kita jadikan panutan, dia adalah orang yang baik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena seseorang itu tingkah lakunya tergantung dari apa yang mereka yakini. Apa yang mereka yakini itu tergantung dari apa yang mereka ketahui melalui akalnya, melalui ilmunya. Ilmu ini apa yang mereka dapatkan dari yang memberikan ilmu ini, yakni gurunya, yakni siapa yang memberikan dia tuntunan. Oleh karena itu, dalam arti lain kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari penuntun yang baik, yang sholih. Di sini subhanallah, masya Allah, masya Allah, Allahumma yassir wa tammim lana bil khair. Subhanallah. Begini, ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang buruk. Jadi orang yang buruk menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirakikum, ala ukhbirukum bisyiraikum." Subhanallah. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sudahkah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian?" Qalu, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah, ya semu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, subhanallah,
dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling buruk. Subhanallah, ma'adallah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian al-baghun al-bura'a al-'anas, subhanallah. Kemudian orang yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa, subhanallah. Senangnya niti-niti, tajassus, senangnya mencari-cari kesalahan, keburukan, kekurangan orang lain. Nah ini hati-hati, subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dan di antara contoh perilaku yang buruk adalah seperti ini. Saya ingat sekali dulu dicontohkan oleh guru Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham. Jika umpama ada orang yang mengatakan, subhanallah, masya Allah, si fulan bin fulan ini bagus sekali ya, ilmunya luas sekali ya, nyelentuk jadi iya, bagus-bagus kan doyan utang umpama, iya ilmu yang akeh dan subhanallah doyan rabi umpama, subhanallah, iya, masya Allah mulai solid kan, tapi mungkin disertuk, subhanallah. Ada seseorang yang ketika ia sedang membicarakan kebaikan orang lain, kemudian subhanallah, na'udzubillah, kita nyelentuk sesuatu yang buruknya. Nah ini hati-hati, subhanallah, subhanallah. Ini merupakan akhlak yang sangat-sangat buruk, subhanallah. Apa susahnya ketika kita mendengar orang lain sedang berkata baik terkait orang lainnya, kita sedang mengiyakan meskipun kita tahu kenyataannya, subhanallah. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang berkata baik terhadap seseorang, nyelentuk kitanya itu, subhanallah, iya baik sih baik, tapi seperti ini, tapi seperti itu, nyelentuk keburukannya. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita, subhanallah. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua, subhanallah. Kadang sadar tidak sadar, dirasa atau tidak dirasa, subhanallah, mulut ini kadang subhanallah sering tercelekan, subhanallah. Maka ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka raja'a indana min a'malina, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Kemudian subhanallah, para penghasut ataupun pengadu domba itu sangat dikecam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Kenapa Rasulullah itu sangat amat subhanallah mengecam orang yang suka mengadu domba, mengumbar suara-suara dusta, suara-suara buruk, menyulut api permusuhan? Karena dari sini nanti terpecah belah umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi, terpecah belah umat manusia yang harusnya rukun jadi tercerai-beraikan, yang harusnya akur jadi saling bermusuhan, subhanallah. Bibitnya ini, subhanallah, hati-hati, subhanallah. Orang yang pertama kali, subhanallah, nyut api permusuhannya ini, hati-hati, subhanallah. Jangan sampai menjadi miftahus syarr, kunci kejelekan, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, rawahul Bukhari wa Muslim. Penghasut ataupun pengadu domba tidak akan masuk surga, subhanallah, sebelum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti ini, bapak, ibu-ibu, subhanallah, kalau kita berdosa kepada Allah, subhanallah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau itu kaitannya langsung dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lauman, Allah Maha Penyayang, ampunannya mendahului segalanya, subhanallah. Tapi ketika kita punya hakul adani, punya subhanallah ketersangkut pautan dengan sesama, subhanallah, umpama kita telah menfitnah si A umpama, subhanallah, maka cara minta ampunnya adalah kita memohon maaf dulu kepada si A, orang yang kita fitnah itu,
sifatnya dari sebagaimana sifatnya Gusti Allah Subhanallah. Maka subhanallah kita hati-hati. Kalau itu sangkut pautnya dengan sesama, maka kita berusaha hati-hati. Subhanallah. Adapun orang lain subhanallah yang sekiranya menggolimi kita, umpama menyakiti kita, subhanallah, berbuat buruk kepada kita, sudah itu urusan mereka. Subhanallah. Kita berusaha memaafkan, kita berusaha legowo, tapi kita sendirinya ini jangan sampai terjatuh pada lubang yang sama. Ketika ada orang yang mencaci kita, kita mencaci lagi, namanya sami-sami. Subhanallah. Wala tanabazu bil alqab. Subhanallah, seperti itu. Memang susah, memang sulit, tapi di sini subhanallah perbedaannya. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat itu. Tidak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu. Tidak sama orang yang punya rasa takut kepada Allah dengan yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak sama orang yang bermoral dengan orang yang tidak bermoral. Jadi pilihnya mana kita? Subhanallah. Am hal tastawi dhulumat wan nur. Apakah sama kegelapan dengan sesuatu yang terang benderang? Tentulah beda. Subhanallah. Pemaaf tidak sama dengan pendendam. Pencinta tidak sama dengan pendengki. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa artinya bergunjing. Ya Allah, ini kadang subhanallah, subhanallah, kadang kita sering melakukan seperti ini. Ya Allah, maka saya sendiri yang mengatakan seperti ini. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah, dan kita semua semoga diampuni oleh Allah. Karena mesti sadar tidak sadar ada saja kecoyakannya, ada saja terplesetnya. Maka kalau tidak segera ingat, tidak segera minta ampun kepada Allah, maka subhanallah minal mukhatirin, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang merugi, orang yang terhapus kebaikannya dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Padahal kita yang tidak sadar dengan apa yang kita lakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Maka ketika sahabat Abu Hurairah subhanallah meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa artinya bergunjing, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya, yakni ketika kita disebutkan, dibicarakan tentang hal-hal yang kita sendiri tidak suka mendengarnya. Subhanallah. Kita umpama kepingin dibicarakan hal-hal yang baiknya, ketika disinggung hal-hal yang buruk, tentu yang memiliki badan, yang memiliki nama gak akan suka. Nah subhanallah, ketika seseorang menyebut-nyebut orang lain dengan sesuatu yang dibencinya, yang ketika ia dengar ia pasti tidak suka, subhanallah, maka ditanya lagi, ya Rasulullah, jika memang betul apa yang disebutkannya itu, subhanallah, memang seperti itu dia orangnya, subhanallah, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, bila yang diucapkan benar, maka engkau telah mengumpat kepadanya, dan bila yang diucapkan tidak benar, maka engkau telah membuat fitnah terhadapnya. Subhanallah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Subhanallah. Fitnah sendiri lebih kejam. Subhanallah. Dampaknya lebih berbahaya dari al-qatl. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Bukanlah
berkata jelek ataupun jorok, dan orang yang bodoh yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau melihat kebenaran. Subhanallah, menutup diri terkait kebenaran yang ada. Subhanallah, di sini. Masya Allah, bukan Masya Allah. Dalam riwayat lain disebutkan pula, subhanallah, Masya Allah, bukan Masya Allah, inna syarran nasi manzilatan 'indallahi, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a nafsi, yakni siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menjauhi keburukannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Gusti Allah itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menjauhkan diri dari keburukannya. Wis bagian dosa parang-parang kok kenang baik ucapan desake, kenang baik perkataan nah di sini. Subhanallah, Masya Allah, orang yang paling buruk adalah orang yang paling ditakuti. Subhanallah, ditakutinya bukan karena kewibawaannya, bukan karena kesolihannya, bukan karena kebaikan akhlaknya, tapi karena keburukan akhlaknya. Nah di sini orang yang paling buruk dalam pandangan Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna. Semoga jangan sampai, subhanallah, jangan sampai orang lain gak mau dekat-dekat dengan kita. Subhanallah, memilih meninggalkan diri kita. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat mesti kena ucapan buruknya, mesti kena perilaku buruknya, sehingga orang lain berpikir ulang ketika kepingin dekat-dekat dengan kita, mending menjauh. Nah, yang seperti ini, subhanallah, orang tersebut dalam pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain menyatakan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alqafahum bi ahlihi. Sungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling indah perangainya, yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Meskipun saya di sini yang menyampaikan, subhanallah, saya pun masih jauh dari sesuatu yang disebutkan ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah. Harapannya adalah ketika kita mengucapkan, mengulang, mengkaji sabda baginda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, makna Quran, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita raih ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam hadis lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Subhanallah. Artinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, dari sekian keistimewaan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji, sanjung puji, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran terkait Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluhuran budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Sungguh engkau, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amat sangat berbudi pekerti luhur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus kecuali untuk menebar rahmat, menebar
penebar kasih sayang, penebar cinta, yang mengutus engkau, yakni Zat yang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau diutus untuk membawa cinta. Risalah engkau risalah cinta. Subhanallah. Al-Islam itu agamanya Pak Rahmat lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam. Mukjizat yang engkau bawa Al-Quran itu berisi budi pekerti luhur. Subhanallah. Budi pekerti luhur. Subhanallah. Oleh karena itu orang-orang yang mengikuti engkau, yang merasa mengaku cinta engkau, hendaknya mengikuti teladanmu, menjadi pribadi yang membawa cinta, yang menebar cinta, khalifah fil ardi, yang penuh dengan cinta di sini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Cinta itu sendiri apa? Bibit daripada akhlakul karimah. Cinta di hati merupakan sumber budi pekerti. Subhanallah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidaklah aneh ketika beliau mendapatkan sanjung puji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah, kalau orang hatinya penuh dengan dendam, dengan amarah, dengan kedengkian, maka sesuatu yang keluar dari etikanya pun, mulutnya pun akan pedas, tidak akan mendamaikan. Subhanallah, hati ini ibaratnya teko. Subhanallah, ketika kepingin dituangkan isi yang ada di teko itu, tergantung isinya. Kalau isi teko itu susu, ketika dituangkan dalam gelas isinya susu. Ketika teko ini isinya teh manis, dituangkan dalam gelas isinya teh manis. Pun demikian hati kita. Ketika hati kita isinya cinta, rahmah, welas asih, maka ketika ditampilkan melalui akhlak, budi pekerti, maka yang lahir adalah akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, moralitas yang tinggi, budi pekerti yang luhur di sini. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmah, bukan marah. Subhanallah, disebutkan dalam sabdanya yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa man la yarham la yurham. Rawahu Muslim. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayang. Maka Islam juga mengajarkan ilmu aji rasa. Ketika kita kepingin dihormati, maka belajarlah menghormati orang lain. Ketika kita ingin dihargai, maka belajarlah menghargai orang lain. Ketika kita ingin subhanallah ditolong, ketika lagi susah, maka belajarlah menolong orang lain. Di sini subhanallah. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ini akhlak ahli ihsan. Subhanallah. Memperlakukan orang lain sebaik mungkin, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dikisahkan dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menegur seseorang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya dengan adab yang begitu baik untuk menjaga kehormatan orang yang ditegur tersebut. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuding orang yang bersalah. Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam itu menasihati, bukan menghakimi. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menasihati, bukan menghakimi. Dakwahnya itu mencinta, bukan mencela. Dakwahnya itu apa? Menghormati, tidak menghina. Subhanallah. Masya Allah,
Masya Allah, jika harus meluruskan kesalahan, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyebut nama seorang yang bersalah tersebut di hadapan halayak, tetapi beliau akan melakukan pengecaman terhadap apa yang dilakukannya itu. Jadi tidak perlu di nama orangnya langsung, sosok pribadinya langsung, tapi yang dikecam perbuatannya. Seringkali beliau berucap, mengapa ada orang yang melakukan ini dan itu. Tidak langsung si A begini, si B begitu. Subhanallah, ini untuk menjaga kehormatan orang lain. Subhanallah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menegur pun beliau beradab. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ucapan terburuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersalah lagi perlu dikecam adalah apa? Semoga dahinya terkena lumpur. Subhanallah. Bahasa Jawanya sifatan Kanjeng Nabi. Subhanallah. Celaan Kanjeng Nabi yang terparah ini. Subhanallah. Dikatakan semoga dahinya terkena lumpur. Subhanallah. Kadang zaman sekarang ada orang subhanallah saking menahan marahnya, saking gak sukanya, wis bonggar bayi wis mati sekalian. Subhanallah, wis bonggar bayi berketabrak sekalian. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan buruk kadang terlontarkan ketika seorang sedang emosi. Subhanallah, Masya Allah, tapi tidak cocok. Subhanallah, ma'adallah, Allahumma gfir. Subhanallah. Maka subhanallah, subhanallah, Kanjeng Nabi disebutkan dalam kisah-kisah sejarah itu ya. Subhanallah, ucapan terburuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersalah lagi perlu dikecam untuk menjadikan pelajaran bagi dia dan orang lain yang mengetahuinya. Apa? Semoga dahinya terkena lumpur. Subhanallah. Artinya apa? Tetap mengandung rahmah, mengandung doa. Subhanallah. Orang terkena lumpur, apa sih bahayanya? Subhanallah, subhanallah. Nah di sini, bahkan ketika ada seorang badui waktu zaman Kanjeng Nabi itu bahasanya orang yang begitu, subhanallah, orang utan lah, subhanallah. Kalau sekarangnya itu, artinya orang yang hidupnya jauh dari perkotaan, jauh dari subhanallah perkembangan yang ada pada zamannya, yakni termasuk yang terbelakang. Subhanallah, ini disebut orang-orang badui. Subhanallah. Nah, ada orang badui, subhanallah, dengan tingkah yang tidak menyenangkan datang ke Masjid Nabawi dan mendadak kencing di sekitar Masjid Nabawi. Subhanallah, subhanallah, karena nggak ngerti etika. Ada etika kencing itu seperti apa? Nggak ngerti karena memang belum terjemahkan. Subhanallah, oleh pengetahuan. Subhanallah. Maka ketika orang badui ini datang ke Masjid Nabi dan tiba-tiba kencing, subhanallah, sahabat yang melihatnya segera bangkit dan memarahinya. Subhanallah. Spontan saja kata-kata bernada keras pun keluar dari lisan para sahabat. Agar apa? Ini untuk mencegah, subhanallah, orang badui yang kencing secara sembarang di masjid ini. Subhanallah. Maka sahabat hendak mencegah di situ mengotori kesucian masjid. Namun, mari tengok apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya, sahabatnya ini lagi marah-marah, mengeluarkan kata-kata keras, subhanallah, untuk melarang si badui ini kencing. Subhanallah. Kata Kanjeng Nabi justru, da'u wala tuzrimu, biarkan dia, jangan putus aliran kencingnya, tuntaskan dulu kencingnya. Subhanallah. Ya Allah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah yang ngomong seperti ini kasih Tuhan semesta alam. Presidennya, presiden di semesta. Ini Kanjeng Nabi, mahalun nadrillahnya. Yang kata Gusti Allahnya, laulaka ya Muhammad, lama khalaqul aflaq. Kalau tidak ada engkau wahai Rasulullah, tentu semesta ini tidak akan dicipta oleh Allah. Artinya yang dipandang Gusti Allah ketika hendak menciptakan semesta ini, ia adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menuju puncak semesta, Sidratul Muntaha.
da'uhu wa la tuzrimu, biarkan dia, jangan putus aliran kencingnya, tuntaskan dahulu kencingnya. Subhanallah. Maka setelah Badui itu tuntaskan buang air kecilnya, kepada sahabat Rasulullah SAW minta dibawakan setimba air, lalu menyiramkannya ke tempat kencing itu. Ya Allah, bisa kencing sahabat, kau nyiramakannya siapanya kanjeng Nabi SAW. Ya Allah, subhanallah, luar biasa ini. Subhanallah akhlaknya beliau, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang Badui itu, gak marah-marah menasihatinya. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bawli walal qadari. Sungguhnya masjid-masjid bukan tempat untuk buang air kecil dan buang air besar, kata Rasulullah yang seperti itu. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was-salati wa qira'atil qur'ani. Masjid itu tempat untuk berzikir, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, gak ada intonasi marah, gak ada redaksi yang menghina atau mencela perlakuan dari seorang Badui ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Setelah itu dalam riwayat lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya dengan berkata, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Subhanallah. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, sodorkan sesuatu yang mudah, selagi itu tidak bertentangan dengan kaidah agama, dengan aturan syariat. Subhanallah, mudahkan, subhanallah. Maka Afan bin Sulfi ini seorang pemuka kaum musyrik Quraisy yang dikenal memahami hikmah menasihati kaumnya. Ia berkata, sampai seorang pemuka kaum musyrik Quraisy mengakui keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW. Ia berkata, inna ma ja'a bihi Muhammadun law lam yakun dinan min 'indillahi lakana fi akhlaqin nasi hasanah. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, jika seandainya bukan agama yang diturunkan oleh Allah, maka yang dibawa kanjeng Nabi itu adalah akhlak luhur dalam pergaulan manusia. Subhanallah. Maka kita yang jadi umatnya Rasulullah SAW, terlebih kita yang diamanahi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, ada Al-Quran di pundak kita, di badan kita, di pikiran kita, di hafalan kita. Subhanallah. Maka kita mesti lebih ekstra menjaga etika kita, moralitas kita. Demi apa? Demi mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, demi menjaga nama baik kemuliaan Al-Quran. Al-Quran sudah baik dengan sendirinya, tapi kitanya yang diamanahi oleh Allah harus bisa menjaga amanah mulia ini dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, membawa Quran dengan budi pekerti yang luhur. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Jangan sampai dia hafal Quran tapi ucapannya gak terjaga, perilakunya gak terjaga. Jangan sampai seperti itu. Kita menghafalkan Al-Quran, berpondok, kita pondok, kita belajar ilmu Quran, belajar makna Quran, itu bukan untuk sekedar hafalan, bukan sekedar untuk menghafal teorinya, bukan seperti itu. Tapi yang paling inti adalah meneladani makna kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Apa intinya? Akhlakul karimah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Quran, akhlakuhu kakhluqil Quran. Artinya Al-Quran sendiri itu merupakan pedoman akhlak yang termulia. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jika para penghafal Al-Qurannya saja tidak menjaga etika, lalu nanti apa yang akan dipandang oleh masyarakat umum? Apa yang akan dicontoh? Subhanallah, Subhanallah. Sosok yang mengetahui agamanya saja seperti itu,
mahjubun bil muslimin. Keluhuran Islam, cahaya keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku buruk orang-orang Islam itu sendiri. Orang yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemuliaan Islam itu sendiri. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang seperti itu. Ya, kita berusaha. Kita orang awam pasti ada saja keceletotnya, terplesetnya. Tapi mari bangkit lagi, perbaharui lagi, bermuhasabah lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, ketahuilah para bijak bestari telah mengajarkan bahwa jalan terbaik dan tercepat menuju Tuhan, yakni menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala, adalah memberikan pelayanan yang baik dan membagikan kebahagiaan kepada manusia. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, kebahagiaan kepada sesama, kalau bukan dengan akhlakul karimah? Bagaimana marah-marah itu selalu bisa membawa kebaikan? Subhanallah, bagaimana kedengkian ini akan bisa mengantarkan kebaikan bagi orang lain? Gak bisa. Yang mengantarkan kebaikan adalah apa? Pemaafan, kelogohan, kelapang dada, akhlakul karimah, ucapan yang santun, perilaku yang lembut ini yang akan memberikan kebahagiaan bagi sesama kita. Maka subhanallah, ketika para bijak bestari mengatakan bahwa jalan tercepat menuju Allah adalah memberikan pelayanan yang baik dan membahagiakan orang lain, yakni dengan akhlakul karimah itu sendiri, dengan budi pekerti luhur itu sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kita ketika belum bisa menjadi pelaku aktif dalam kebaikan, jadilah pelaku pasif dalam kebaikan. Kalau mulut kita ini belum bisa mendamaikan orang lain, belum bisa berkata yang baik, yang santun, maka minimalnya jangan berkata buruk, jangan mengompori, jangan mulut api bermusuhan. Subhanallah. Kalau kita ini belum mampu untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, maka jangan menghalangi orang lain untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Subhanallah, dan lain sebagainya di sini. Subhanallah. Jangan rendahkan siapapun dan apapun, karena Gusti Allah tidak pernah merendahkannya saat menciptakannya. Subhanallah, Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, la tahtakir ahadan wala syai'an. Jangan kalian merendahkan siapapun dan apapun, lianna Allah la yahtakiruhu hina khalaqahu, karena Allah tidak merendahkannya saat menciptakannya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ayyara akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu." Rawahu Tirmidzi. Subhanallah. Siapa yang menghina saudaranya dengan suatu dosa yang saudaranya itu telah bertaubat darinya, maka dia, orang yang menghina ini, subhanallah, tidak akan meninggal sebelum melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah. Maka ketika kita melihat orang lain sedang dalam keterpurukan, dalam ketercelaan, maka kedepankan rahmat, depankan welas asih, depankan doa, depankan ucapan yang baik. Subhanallah. Kenapa? Ketika si pelaku buruk itu bertaubat, Allah mengampuni, dan kita masih mencela, maka keburukan yang dilakukan oleh orang itu akan menimpa kita. Kita yang mencela orang itu, menghina orang itu, berkata buruk, berbuat buruk, maka kita akan melakukan keburukan yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini la tahtakir, jangan merendahkan. Subhanallah. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu tergantung akhirnya. Subhanallah. Dan kita tidak tahu orang ini awalnya buruk, gak tahu besoknya dapat hidayah Gusti Allah menjadi orang yang baik.
Allah, husnudzon kepada makhluk-makhluknya Gusti Allah, khususnya sesama manusia siapapun itu. Ini intisari Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dari husnudzon, prasangka baik ini, maka akan timbulnya apa? Menghormati, menghargai, mendoakan sesuatu yang kurang pas dari orang lain, doakan dengan sesuatu yang baik. Subhanallah. Memandang orang lain bukan dengan pandangan yang hina dan rendah, memandangnya dengan pandangan yang penuh kehormatan. Subhanallah, jika dia berbeda agama dengan kita, maka minimalnya dia masih sesama manusia, saudara kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Subhanallah, jika dia berbeda pola pikirnya dengan kita, dia sama-sama hamba Allah, sama dengan kita. Subhanallah, selagi kita masih saudara, yakni menghirup udara yang sama, maka kita semuanya adalah hamba Allah yang berkeluarga. Maka saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong. Inilah inti daripada Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Kemudian ingatlah nasihat indah dari Imam Jalaluddin Rumi. Subhanallah. La yujadu ashalu minal karahiyati wal baghdha. Membenci dan mendendam itu mudah. Maka banyak orang yang mudah membenci, mendendam karena mudah. Subhanallah. Mudah, tapi gak enak dirasakan, sulit di hati. Subhanallah. Amal hubbu fahuwa yahtaju nafsan 'azimah. Sementara mencinta itu memerlukan kebesaran jiwa. Maka jiwa yang dipenuhi dengan cinta, jiwa yang dipenuhi dengan ulas asih, itu jiwa yang besar, jiwa yang agung dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya. Subhanallah. Kemudian Sokrat, bapak para filsuf dan bijak bestari, mengatakan, man sa'a khuluquhu tanakkada 'aishuhu wa damat bughduhu wa nafratin nufusu minhu. Orang yang budi pekertinya buruk, hidupnya susah, tak disukai orang dan akan ditinggalkan. Allahumma ba'idna. Semoga kita dianugerahi oleh Allah akhlak yang luhur, warisannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi, akhlakul karimah dan ilmu Allah yang begitu luas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan pelajarannya kita pelajari bersama pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang telah diterangkan tadi, alhamdulillah Mbak Pondok, ibu-ibu sudah saya catatkan semuanya di buku baru. Subhanallah, Keluhuran Islam. Alhamdulillah buku barunya sudah ada. Subhanallah, baru dikirim tadi sore. Subhanallah, saya awali dibuka dengan pengajian. Semoga diberkahi oleh Allah, semoga mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya para guru kita. Nah ini subhanallah Keluhuran Islam. Apa yang disebutkan tadi insya Allah semuanya sudah disebutkan. Tinggal Mbak Pondok dibaca ulang, dikaji ulang, insya Allah lebih lengkap lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.